Annyeong sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di-subscribe dan juga jangan lupa di-like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu. Makasih. Balik lagi sama Miss Rania dan kali ini kita akan belajar tentang investment. Investment itu akan dibagi menjadi dua pertemuan. Ini minggu pertama dan minggu depan minggu kedua. Nah, di minggu pertama ini kita akan belajar mengenai debt investment atau investasi dalam bentuk surat hutang atau bonds. Nah, biasanya kita yang menerbitkan bonds. Jadi biasanya kita pihak yang menerbitkan bonds. Tapi kali ini kita adalah pihak yang membeli bonds dari perusahaan lain. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai investment. Nah, investment ini akan ada dua bagian. Bagian yang pertama ini kita akan membahas untuk debt investment. Nah, ini. Jadi sebenarnya investasi itu ada dua jenis, yaitu yang pertama debt investment dan yang kedua adalah equity investment. Maksudnya apa, Miss? Nah, kalau biasanya kita itu menjadi perusahaan yang menerbitkan saham atau perusahaan yang menerbitkan bonds, sekarang kedudukannya dibalik. Kita itu menjadi perusahaan yang membeli bonds yang diterbitkan oleh perusahaan lain atau perusahaan yang membeli saham dari perusahaan lain. Nah, itulah kenapa disebutnya investasi. Kalau misalnya kita membeli bonds, berarti itu debt investment. Tapi kalau misalnya dia itu kita membeli saham, berarti namanya equity investment. Nah, kemudian untuk debt investment dibagi lagi nih, tujuannya untuk apa? Kalau misalnya tujuannya itu adalah untuk mendapatkan kontraktual cash flow dan juga dia cocok dengan bisnis model kita, berarti kita harus mengukurnya itu dengan cara amortize cost. Ya, kalau misalnya nih kita mau tunggu dia sampai dengan jatuh tempo, kita mau mendapatkan bunganya, kayak gitu, itu berarti kita masukkan dia atau ukur dia dengan menggunakan amortize cost. Tapi kalau misalnya dia itu tidak memenuhi bisnis model kita atau tujuannya itu adalah untuk kita perdagangkan, maka itu kita hitung dengan cara fair value. Nah, sedangkan untuk equity, karena dia memang tidak ada kontraktual cash flow, maka dia juga akan diukur dengan fair value. Tapi untuk equity nanti akan lebih complicated lagi, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Gitu. Nah, kita bahas dulu debt investment. Karakteristiknya memiliki contractual payment pada tanggal tertentu terhadap pokok pinjaman dan bunga terhadap pokok pinjaman outstanding. Nah, yang tadi maksudnya di sini adalah contractual cash flow itu maksudnya apa sih, Miss? Nah, ini kalau misalnya kita membeli saham, itu kita tidak ada jaminan bahwa kita pasti mendapatkan dividen, tidak ada jangka waktunya. Tidak ada kapan dia akan memberikan prinsipal atau apa. Tapi kalau misalnya kita membeli surat hutang atau bonds, di situ udah jelas jangka waktunya berapa lama sih surat hutang ini, pertama. Yang kedua, berapa sih bunga yang akan saya dapat? Apakah itu setiap tahunan? Apakah itu setahun 2 kali? Nah, itu semua sudah tertulis, sudah ada kontraknya, kayak gitu. Nah, untuk debt investment itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada held for collection, yang kedua ada held for collection and selling, dan yang ketiga ada trading. Nah, untuk yang held for collection itu dia diukur dengan menggunakan amortize cost. Kalau teman-teman lihat di sini, diukur dengan amortize cost. Karena dia diukur dengan amortize cost, maka dia tidak mengakui adanya unrealized gain atau loss. Nah, kemudian dia mengakui adanya interest, gain, and losses dari penjualan dia juga akui. Nah, kalau held for collection ini berarti teman-teman mau tunggu si bondsnya sampai dengan dia maturity atau jatuh tempo.
teman-teman nggak berniat untuk jual, kayak gitu. Nah, kalau held for collection and selling, nah ini kayak agak pencampuran antara held for collection dengan trading. Jadi gini, kayak ini nggak apa-apa deh, aku pegang dulu sampai dia maturity. Tapi kalau misalnya tiba-tiba harganya naik, saya mau kok jual ini gitu. Jadi memang tidak diperuntukkan untuk diperdagangkan. Tapi kalau memang ini menguntungkan untuk dia suatu hari nanti, atau dia memerlukan uang gitu, dia akan jual nih si held for collection and selling ini gitu. Nah, untuk itu makanya dia di valuation-nya itu menggunakan fair value, dan dia juga di recognize nih unrealized gain or loss-nya, tapi dicatat sebagai AOC ya teman-teman, sebagai komponen equity unrealized gain or loss-nya. Atau nanti kalau misalnya di laporan keuangan di bagian laba rugi, dia ini nggak masuk ke dalam income statement, tapi masuknya ke dalam income statement komprehensif ya, atau comprehensive income statement. Nah, untuk other income-nya ini ada interest when earned, gain and losses from sale. Ini udah pasti ya. Terus untuk yang trading securities, ini berarti teman-teman memang beli untuk dijual, beli untuk diperdagangkan. Maka itu teman-teman harus memvaluasinya itu di fair value. Kemudian unrealized gain or losses-nya diakui di net income, atau dengan kata lain dimasukkan ke dalam laporan laba rugi bagian other income and expense. Nah, terus untuk other income-nya, dia juga pasti menerima interest dan gain atau losses ketika dia benar-benar dijual. Oke teman-teman, jadi ini adalah kita bahas dulu contoh debt investment at amortized cost. Nah, atau ini adalah untuk yang tadi jenisnya held for collection. Teman-teman baca di sini, PTA membeli bonds yang diterbitkan oleh PTB dengan par $100.000, 8% tanggal 1 Januari 2019. Harganya itu adalah 92.278. Jangka waktu 5 tahun, yieldnya 10%. Nah teman-teman lihat, dia hanya berani kasih kita 8%, sedangkan sebenarnya orang-orang berani kasih kita 10. Makanya dia kasih kita harga diskon. Sesuatu yang harganya 100.000 hanya kita bayar 92.278. Bunga dibayarkan semi-annually setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Maka PTA mencatat debt investment 92.278 pada cash. Nah teman-teman, kalau biasanya ini kita tulisnya adalah cash paid, kemudian ini interest expense, kemudian ini amortization. Maka karena sekarang kita itu posisinya adalah ya investor, maka ini kita balik. Karena kita yang nanti akan menerima cash, maka namanya cash receive. Kemudian interest expense kita ganti menjadi interest revenue. Nah, kalau ini tetap amortization, dan yang ini juga tetap carrying amount. Sebenarnya ini sama seperti tabel amortisasi discount bonds yang biasa. Hanya saja ini diubah karena posisinya sekarang berbeda. Kita yang membeli bonds orang lain, bukan kita yang menerbitkan bonds ya. Nah, jadi pada tanggal 1 Januari 2019 ini kita ada pembelian 92.278. Kemudian di tanggal 1 Juli 2019 kita mendapatkan bunga pertama kita nih. 4.000 dapatnya dari mana nih? 4.000 itu dapat dari 100.000 dikali 8% dikali 6/12. 6-nya itu adalah dari 1 Januari ke 1 Juli, 6 bulan. 6/12, atau teman-teman bisa langsung kaliin 4% nih, dibagi 2. Ya, jadi 100.000 dikali 4% itu hasilnya 4.000. Begitu terus 4.000 sampai dengan tahun 1 Januari 24. Nah, terus teman-teman, di sini ada interest revenue. Interest revenue itu dapatnya dari sini. 92.000 sekian dikali dengan
5%. Nah, ini 10% kan di sini. 10% ini kita kalikan dengan 6/12, jadi dia 5%. Nah, 92.000 kita kali 5%, ini hasilnya adalah 4.614. Kemudian di sini ada diskon amortization, dapatnya dari 4.614 kita kurang dengan 4.000, dapatlah 614. Nah, teman-teman ingat kalau dia itu kita jual dalam diskon, kita beli dalam diskon ya. Ujungnya itu kita mau dia besarnya sama dengan par kita. Berarti kalau dari 92.000 mau ke 100.000, berarti harus kita tambahin terus ya. Kalau kita tambahin terus berarti 92.278 kita tambah 614. Akan bertambah jadi 92892. Begitu terus teman-teman, di periode berikutnya 1 Januari 2020 ini 4.000 udah pasti 100.000 kali 4%. Nah, untuk 4645-nya ini didapat dari 92.892 dikali 5%, dapat 4645. Terus 4645 kurang 4.000 dapat 645. Kemudian 92892 ditambah 645 dapatlah 93537. Begitu terus teman-teman sampai dengan periode terakhir kita mau di sini 100.000. Mungkin karena kita mau di sini 100.000, jadi ini angkanya akan plug-in. Maksudnya plug-in adalah dipas-pasin gitu selisihnya. Ini dengan interest revenue seperti itu. Nah, kita lihat lagi jurnal berikutnya adalah jurnal pendapatan bunga tanggal 1 Juli 2019. Nah, berarti di sini ya, teman-teman, 1 Juli 2019. Nah, dari tabel sini aja tuh kita udah jelas, teman-teman, cara menjurnalnya. Cash receive udah pasti 4.000 ini ada cash di debit. Kita lihat benar nggak? Oh, ya benar. Cash di debit 4.000. Kemudian dia bilang interest revenue. Interest revenue, ingat revenue itu saldonya adalah di kredit. Maka jika dia bertambah, dia berarti ada di kredit. Berarti ada interest revenue sebanyak 4.614 di kredit. Iya benar nih, ada interest revenue 4.614. Nah, kemudian teman-teman lihat dari 92.000 dia 92.200 naik menjadi 92.800. Nah, teman-teman ingat, ini itu investasi kita. Loh, investasi kita bertambah. Berarti aset kita juga bertambah, ya. Aset kita bertambah, berarti di sini kita tambahkan juga debt investment di debit sebesar 614. Karena investasi kita bertambah. Investasi itu adalah aset. Aset bertambah berarti masuknya di debit. Nah, kemudian ini ada jurnal pengakuan bunga di akhir 2019. Nah, karena teman-teman dia itu bayarnya tiap 1 Juli dan juga 1 Januari, berarti ketika cut off di 31 Desember 2019, kita harus membuat jurnal adjustment tentang pengakuan pendapatan bunga. Tapi masalahnya karena uangnya belum kita terima, uangnya itu kita terima besok tanggal 1 Januari, maka bukannya kita taruh cash, tapi kita taruh dia interest receivable. Nanti pada tanggal 1 Januari 2020 barulah kita balik cash pada interest receivable. Nah, kemudian debt investment 645 itu dapatnya dari sini, teman-teman. 645 dan interest revenue 4645. Di sini kita taruh. Jadi inilah posisi dari laporan keuangan kita jika kita memiliki debt investment held for collection. Di sini ada debt investment sebesar 93.537. Dapatnya dari mana, Miss? Ini dapatnya dari sini nih, kalau teman-teman lihat nih, tanggal 1120 nih 93537. Kemudian interest receivable ini 4.000 dari sini, dan juga ada interest revenue 9.259. Dapatnya dari mana, Miss? Dapatnya dari 4.614 kita tambah dengan 4.645. Nah, kemudian
Jika PTA menjual investasinya pada tanggal 1 November 2021 pada 99,75% ditambah bunga, maka ia menjurnal. Nah, teman-teman lihat ya. Di sini dia bilang dia jual di 1 November 2021. Nah, sedangkan di tabel kita itu cuman ada 1 Juli 2021 ke 1 Januari 2022. Berarti dia itu kejadiannya di tengah-tengah sini ya. Nah, dari 1 Juli ke 1 November itu berapa bulan sih teman-teman? Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, 4 bulan. 4/6. Nah, kenapa Miss per 6? Iya, karena dari 1 Juli 2021 ke 1 Januari 2022 itu hanya 6 bulan. Sedangkan dari 1 Juli ke 1 November itu 4 bulan. Maka pertama-tama kita catat dulu nih. Kita catat dulu, kita update dulu berapa sih carrying value dari bonds kita, berapa sih? Nah, kita catatlah debt investment 522 pada interest revenue 522. Nah, 522 dapatnya dari mana nih? 522 itu dapatnya dari 783. Nih, amortisasi yang ini, itu kan kita tidak boleh akui semuanya. Karena kita hanya boleh mengakui 4 bulan saja. Kalau 783 itu adalah untuk 6 bulan. Maka kita harus mengalihkan 783 ini dengan 4/6. Didapatlah 522, 522. Nah, berarti secara nggak langsung 95671 kita akan tambahkan dengan 522. Itulah yang menjadi carrying value kita. Seperti itu. Nah, terus teman-teman lihat di sini ada cash 99750 ditambah 2667. Nah, ini dari mana, Miss? Cash yang sendiri 99750 ini didapat dari sini karena dia bilang dia membeli di 9975% dikali 100.000 itu parnya. Dapatlah 99750 ditambah 2667. Nah, itu didapat dari sini cash receipt. Harusnya kan dia dapat 4.000. Tapi dia hanya dapat 4/6 bulan. Maka 4.000 dikali 4/6 bulan dia hanya dapat 2.667. Di jumlah dapatlah 102.417. Kemudian kita juga akui adanya interest revenue. Interest revenue-nya juga sama, yaitu 2.667. Kemudian ada debt investment. Debt investmentnya dapat 96193. Dapat dari mana, Miss? Dapat dari sini 95671 kita tambah dengan 522 ya. Dapatlah 96193. Kemudian teman-teman balancing 102.417 dikurang 2667 dikurang 96193. Masih ada keuntungan sebesar 3.557. Itu dijadikan gain on sale of investment. Oke, sekarang kita akan belajar tentang debt investment held for collection and selling. Nah, selama periode berjalan, si HFCS ini dicatat sama dengan held for collection, yaitu dia menggunakan amortized cost. Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan ketika tanggal reporting atau ketika kita mau melakukan pembuatan laporan keuangan, nah pada saat cut off kita itu harus melakukan adjustment menjadi fair value. Dan setiap unrealized holding gain or loss dicatat pada other comprehensive income. Berarti menunjukkan bahwa dia tidak boleh berada di dalam income statement ya. Berarti dia itu adanya di comprehensive income statement yang mana nanti OCI-nya itu bagian dari equity. Nah, ada contoh soalnya nih. PTA membeli bond dengan par $100.000, bunganya 10%, jangka waktunya 5 tahun pada tanggal 1 Januari 2019. Bunganya semi-annually, Juli 1, Januari 1, pada harga 111.000. Efektif interest rate-nya 8%. Nah, teman-teman lihat ya, dia berani kasih kita 10% bunganya, padahal orang-orang cuma berani kasih kita 8%.
maka kita membelinya di harga premium, yaitu lebih mahal daripada harga parnya. Nah, berarti ini jurnalnya adalah debt investment pada cash sebesar 108.111. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke jurnal berikutnya, yaitu jurnal pencatatan bunga. Pada tanggal 1 Juli 2019 kita mendapatkan bunga pertama kita ya. Nah, teman-teman lihat, ini sama persis sama seperti yang tadi. Ada cash receipt, interest revenue. Nah, cuman di sini yang berbeda adalah kalau yang tadi kita belinya diskon ya, di contoh yang held for collection yang tadi. Tapi kalau yang di HFCS ini kita belinya di premium, yang mana kita belinya lebih mahal daripada harga parnya. Nah, ingat kata-kata Miss selalu ingat ya, harganya itu selalu dijadiin ke harga par ujung-ujungnya. Nah, berarti karena dia kemahalan, berarti nanti harus kita kurangi terus sampai dia menuju harga parnya. Nah, teman-teman lihat di sini cash receipt Miss 5.000-nya dapat dari mana? 5.000-nya dapat dari sini ya. 100.000 ini parnya 100.000 dikali 10% dikali 6/12. Nah, dapatlah 5.000. Nih cash receipt-nya 5.000 terus. Nah, interest revenue dapat dari mana, Miss? Dapat dari 108.111 dikali ini effective rate-nya 8% ya. Nih 8%. Ingat, karena dia semi annually berarti dikali 6/12. Berarti atau kalau teman-teman mau cepet langsung aja 108.111 dikali 4%. 8%-nya langsung dibagi 2 gitu. Nah, terus cash receipt dikurang interest revenue, ada selisihnya 676. Ingat teman-teman, karena tadi Miss bilang, "Oh, ini belinya kemahalan. Aku mau jadiin dia jadi harga par." Berarti ini ditambah apa dikurang ya? Oh, karena aku mau jadiin dia harga yang lebih sedikit, harga yang lebih turun, berarti ini harusnya dikurang. Nah, berarti 108.111 dikurang 676. Terbalik kalau misalnya dia belinya dalam diskon. Kalau dalam diskon malah kita tambahin terus sampai nanti ujungnya sama dengan par. Nah, kalau udah gini berarti jurnalnya gimana? Gampang banget. Ini kan cash receipt. Nah, teman-teman dapat duit cash, udah pasti dapat 5.000 di cash. Cash di debit 5.000. Nah, teman-teman dapat revenue nih, interest revenue namanya. Yang namanya revenue udah pasti di kredit. Berarti interest revenue di kredit. Nah, terus teman-teman lihat, wah, ini investasi aku dari 108.000 kok turun ya jadi 107.000. Ingat, kalau investasi menurun berarti dia ada di kredit. Maka di kredit debt investment sebesar 676. Nah, kemudian teman-teman ingat, kalau misalnya dia itu ada cut off nih di akhir 2019, melakukan pengakuan pendapatan bunga sebagai berikut ya kan. Nah, di tanggal 1 Januari 2020 dia baru mendapatkan uangnya. Tapi sebenarnya di 31 Desember 2019 kita harus melakukan adjustment gitu. Nah, adjustmentnya gimana, Miss? Nah, karena uangnya baru didapatnya besok, hari ini masih belum, berarti hari ini masih menjadi piutang. Namanya interest receivable. Kemudian interest revenue-nya diakui sama seperti yang tadi, interest revenue di kredit, dan juga investasinya kita kurangi juga menjadi 703. Nah, teman-teman perlu perhatiin di sini, ini ada yang berbeda dengan si held for collection. Kalau misalnya held for collection, dia akan berhenti sampai di yang tadi aja. Tapi karena dia ini HFCS, maka ingat di awal Miss sudah bilang bahwa dia itu harus di-adjust menjadi harga fair value ketika cut off, ketika kita mau membuat laporan keuangan. Nah, pada tanggal 31 Desember ternyata fair value dia itu 105.000. Sedangkan ketika tadi kita pencatatan saat 31 Desember 2019 dia itu menurut buku 106.732. Berarti yang kita catat terlalu besar, harusnya hanya 105.000. Berarti sesuatu yang kita miliki kita kira 106.000 nih, nggak taunya cuma 105.000. Berarti kita rugi sebanyak 1.732. Ingat, kerugian selalu adanya di
debit. Maka ditulislah unrealized holding gain or loss. Nah teman-teman perlu tulis ya, equity. Kalau misalnya ini tidak ditulis, berarti kita tidak tahu nih dia masuk ke income atau masuk ke equity. Karena kalau masuk equity berarti dia masuk OCI, tapi kalau dia masuk income berarti dia masuk di other expense and other income yang berada di income statement. Maka equity di sini sangat penting untuk ditulis. Unrealized holding gain or loss equity 1732 pada fair value adjustment 1732. Miss, kenapa unrealized? Iya, karena kita belum benar-benar menjual si investasi ini. Jadi masih unrealized. Nah, itu kalau contoh HFCS-nya kita cuman punya satu. Tapi gimana nih kalau misalnya kita punya lebih dari satu atau biasa disebutnya portfolio. Nah, ini contoh HFCS kalau misalnya bentuknya adalah portfolio. PTA memiliki 2 debt investment yang diklasifikasikan sebagai HFCS. Sebagai berikut. Nah, teman-teman lihat nih, ada HFCS Debt Security Portfolio. Yang pertama dia punya investasi dari bondsnya Watson, yang kedua dia punya dari Anacom. Amortized cost-nya kalau Watson 93.000, Anacom 200.000. Fair value-nya 103.000 untuk Watson dan 180.000 untuk Anacom. Nah, ingat, lihat nih teman-teman, si Watson kita beli 93, tapi sekarang di pasar harganya 103, berarti kita ada keuntungan 10.063. Tapi untuk yang Anacom kita beli 200.000, tapi sekarang cuma di harga 180.000. Berarti ada kerugian 19.600. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan, berarti total kerugian kita itu 9.537 ya, 9.537. Nah, teman-teman lihat di sini. Apakah ada nih sebelumnya fair value adjustment yang dibuat? Karena ini ceritanya baru awal tahun pertama, berarti nggak ada. Kalau nggak ada, lanjut, berarti fair value adjustmentnya adalah 9.537 karena dia mengalami kerugian ya teman-teman, kerugian, maka fair value adjustmentnya ada di kredit. Sedangkan ingat, kalau rugi, loss itu selalu adanya di debit. Berarti unrealized holding gain or loss equity 9.537 pada fair value adjustment 9.537. Nah, teman-teman sekarang ingat-ingat ya, ingat-ingat kita punya saldo di kredit 9.537 untuk fair value adjustment ya. Nah, lanjut. Jika PTA menjual investasi Watson pada tanggal 1 Juli 2020 pada harga 90.000, di mana saat itu amortized cost-nya adalah 94.214. Nah, berarti ini dia ada rugi ya, rugi 4.000. Karena dia benar-benar jual nih teman-teman, dia benar-benar jual. Berarti ini kan bukan lagi namanya unrealized, ini emang udah kejadian. Nah, makanya karena kita menjual, udah pasti kita dapat uang cash 90.000. Apa sih yang kita jual? Kita hapus aset kita yang kita jual, yaitu debt investment kita sebesar 94.000. Ini kita hapus 94.000. Nah, kemudian karena kita ada loss, maka kita catat loss on sale of investment 4.214. Nah, sekarang di akhir tahun, tadi kan kita jual 1 Juli 2020. Nah, sekarang ceritanya ada di Desember 31 2020. Kita tinggal punya satu investasi aja nih, si Anacom. Nah, kita beli 200.000, fair value-nya sekarang 195.000, berarti dia ada kerugian 5.000 ya, ada kerugian 5.000. Nah, awalnya kita punya 9.000 nih teman-teman, awalnya kita punya 9.500 di kredit. Nah, sekarang kita mau ujungnya cuman rugi 5.000. Berarti adjustmentnya kita buat ada di mana? Ada di debit 4.500 nih. Atau teman-teman biar nggak bingung, aku bikin T account di sini. Awalnya ya
awalnya kita ada 9.000 di sini, 9.537 di sini. Nah, terus sekarang kita mau ujungnya itu di sini 5.000. Caranya gimana ya? Berarti caranya kita harus masukin nih. Masukin di sini. Masukin di sininya berapa? Masukin di sininya berarti caranya 9.000 ini kita kurang dengan 5.000. Hasilnya adalah 4.537. Maka nanti jurnalnya adalah fair value adjustment 4.537 pada unrealized holding gain or loss equity 4.537. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bikin account dulu. Kita punya saldo awal, kita mau saldo awalnya segini 9.000. Nah, tapi kita mau saldo akhirnya 5.000. Caranya gimana ya? Berarti apa yang perlu di-adjust? Oh, perlu di-adjust 4.537 di sisi debit. Makanya dia fair value adjustment-nya di sisi debit. Dan berarti, nah teman-teman lihat, kerugian kita berkurang ya. Dari 9.000 ke 5.000. Berarti sebenarnya kita ada keuntungan 4.000-an. Tapi walaupun memang masih rugi gitu ya. Cuma kan ruginya berkurang tuh. Nah, berarti kita catat deh ada keuntungan sedikit tuh. Unrealized holding gain or loss equity 4.500. Nah, jadi begini teman-teman, ini adalah posisi dari laporan keuangannya. Ada investment HFCS-nya jadi 195.000 ya. Ingat nih teman-teman di sini karena kita mau adjust dia jadi fair value, jadi ini aja yang diakui 195.000 ya. Kemudian interest receivable-nya karena tadi dia nggak kasih tahu ini bunganya berapa. Jadi makanya kita langsung XXX, pokoknya ini harusnya ada gitu ya. Karena kan pas 31 Desember kita akan melakukan adjustment pendapatan bunga. Nah, kemudian ada AOC comprehensive loss 5.000 di sini. Kemudian ada interest revenue, ini juga nggak dikasih tahu. Dan ada loss on sale of investment, karena tadi udah beneran dijual gitu ya. Loss-nya adalah 4.214. Nah, teman-teman perlu hati-hati di sini income statement. Di bagian mana, Miss? Bagiannya other income and expense. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu investment trading. Nah, sebenarnya kalau untuk yang trading ini sama persis caranya, harus dihitung di fair value. Hanya saja kalau tadi itu HFCS harus di tempat unrealized gain or loss-nya, kalau belum dijual beneran itu adalah di equity, kalau di trading ini adalah di income gitu teman-teman. Nah, dinilai pada fair value dan unrealized holding gain or loss dicatat pada income statement, yaitu di bagian other income and expense. Jika 31 Desember 2019, PTA memiliki portfolio debt trading security sebagai berikut. Nah, ini ada Burlington Northern 43.000, cost-nya, fair value-nya 51.000, berarti ada keuntungan 7.000. Kemudian ada GM Corp, belinya 184 tapi sekarang harganya 175, berarti ada rugi 9.000. Kemudian ada Time Warner, belinya 86.000, sekarang harganya 91.000, berarti ada keuntungan 5.000. Nah, ini di total keuntungan dan kerugiannya, totalnya kita masih ada untung nih 3.750. Karena ini masih saldo pertama, nggak ada yang saldo awalnya, kayak yang tadi kan ada saldo awalnya tuh. Nah, berarti ini langsung diambil aja angkanya 3.750 keuntungan. Ingat teman-teman, kalau untung udah pasti ada di kredit. Kalau di kreditnya untung, berarti di debitnya adalah fair value adjustment. Fair value adjustment 3.750 pada unrealized holding gain or loss income 3.750. Oke teman-teman, segitu dulu untuk debt investmentnya. Nanti minggu depan kita akan lanjut ke equity investment dan juga impairment. Oke, terima kasih, bye-bye.